provinsi perwakilan dari masing-masing kanwil. Baik kanwil ada 20 provinsi ya. Itu kami menyampaikan tentang masalah TPQ ya. Saya tanya sama para kanwil di sana itu, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, di kanwil Bapak Ibu semua sudah punya pilot project atau laboratnya TPA belum? Bingung. Ditanya pilot project bingung Pak. Atau mungkin laboratnya nggak ada. Ya nggak punya laboratnya sama sekali. Seperti itu. Nah, terus sekarang yang dilakukan oleh Kanwil termasuk di sini PD Pontren bagian Al-Quran itu apa? Ya, yang penting data saja. Memang rata-rata seperti itu. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Jadi yang dibutuhkan data. Ya data aja. Tapi SDM kualitas program nggak pernah dipikirkan. SDM-nya nggak ada. SDM nggak ada, ya kan? Nah itu betul sekali. Bahkan kemarin ya dari Dirjen itu tadi sampaikan ada 180 TKA TPA Pak di Indonesia itu yang baru terdata. 180.000 maksudnya. Banyak sekali ya. Maka ini sebenarnya peluang bagi kita semuanya ya untuk mengurus lembaga pendidikan kita lebih maksimal. Seperti itu. Nah, maka ya di BK Paksi ini alhamdulillah ya mungkin sudah berapa kali kami muter di Kaltim ya dengan Bunda Ririn ya dengan yang lainnya. Enggak apa pakai ini aja Pak. Suara saya enggak jalan aja ya seperti itu. Ya kita sudah setorin kemana-mana ya. Cuma sampai mungkin belum ada sampai sekarang belum ada yang siap jadikan percontohan. Seperti itu ya. Maka di sini ya ini pimpinan daerah ya atau sebagai penggerak pengelola TPQ ya harapannya. Nah setelah dari sini minimal nanti ada progres ya. Kedepannya mulai tahun ini siap tempat kami ada 1 TPQ yang siap jadi sebagai percontohan. Seperti itu. Artinya apa? Ya dalam target dalam 1 tahun dalam KBM yang ngaji itu bisa selesai. Ya, baik itu yang pakai Umi, Tilawati, Iqra dan sebagainya bebas seperti itu. Ya kan? Nah, jadi kalau di BK Paksi ini tidak harus pakai semua pakai metode open boleh. Bahkan Pak Asad Humam ya, itu penyusun buku Iqra sering menyampaikan dulu itu, silahkan kalian berlomba-lomba membuat metode, coba bayangkan. Boleh sampai seperti itu. Mempersilahkan para aktivis untuk membuat metode. Maka di Lasdah Kementerian Agama sampai sekarang ya di Indonesia itu ada 129 metode membaca Al-Quran Pak. Itu yang terdata. Bahkan waktu saya ngisi di IKI Institut Quran ya di sana itu punya data sampai 300 metode di Indonesia itu, masya Allah luar biasa. Ya, nah ini jadi Pak Sarmo itu bahkan dulu itu ada dua metode, tidak usah saya sebutkan, 2 metode yang alhamdulillah sekarang masya Allah luar biasa ya, sampai sowan ke beliau ya, artinya mungkin minta izin ya karena kan dulu Iqra kan memang sudah ini ya sudah di mana-mana ya seperti itu. Ada 2 metode itu ya dari Surabaya ya sampai datang ke beliau minta izin kami ingin membuat metode. Beliau bagaimana jawabannya? Kalau ada yang mau izin minta usaha, beliau kasih modal. Nih, buat modal untuk buat metode. Masya Allah. Jadi beliau itu sampai segitunya. Jadi tidak, enggak kamu sebagai Iqra, enggak. Pernah beliau mengatakan silakan kalian berlomba-lomba metode. Seperti itu. Dan bahkan tadi disampaikan ada 2 metode ini, silakan. Ya, nih saya tak kasih modal untuk membuat metode. Alhamdulillah. Nah, jadi maka ya alhamdulillah sampai sekarang di Malaysia ya semuanya itu ada nama Darul Fikr, Iqra Darul Fikr. Jadi sampai sekarang Malaysia itu masih menggunakan metode Iqra. Bahkan kemarin pas kami ke sini hari Jumat ini ya, ini mendadak juga kedatangan dari perkumpulan dosen-dosen Budaya Darussalam datang ke Jogja. Ingin melihat bagaimana perkembangan pembelajaran Al-Quran di Jogja. Itu, jadi orang-orang akademisi dari Budaya Darussalam. Ya, karena ini mendadak juga kami tidak beritahu. Itu, jadi Jumat kami berangkat, ternyata malamnya itu mendadak ada informasi ya bahwa akan dikunjungi oleh dosen-dosen perkumpulan dosen dari mana? Di Budaya Darussalam. Kemarin ini. Ya. Mana sampai? Gimana? Biasa lagi sini santai. Apa harus pakai? Memang harus pakai ini. Enggak kedengaran Pak. Kedengaran enggak? Kedengaran tuh? Dengar enggak bisa Pak?
Kurang ya? Takutnya ini soalnya kan sepi, nggak ada mobil, nggak ada motor, ada pesawat ya kan? Jangkrik kali. Iya kan? Nah seperti itu. Nah maka Bapak Ibu semuanya ya, alhamdulillah ya dengan banyaknya perkembangan TKA TPA di Indonesia sampai sekarang itu dilepas dari perannya siapa, Kiai Haji Asadumam, ya kan? Karena beliau yang memotori. Itu ada sejarahnya semuanya, ya. Di tempat kami ada museumnya. Bahkan kembali dari Lajnah Kementerian Agama, ya, ada 3 metode yang diambil yang dijadikan sebagai istilahnya museum di mana di Lajnah, yaitu metode qiraati, kemudian yang kedua Iqra, terus kemudian Baghdadiyah. Tahu Baghdadiyah? Dulu mungkin Bapak pernah ngaji turutan ya Pak ya, Baghdadiyah itu. Turutan dulu. Namanya turutan ya. Kalau dulu namanya Baghdadiyah ya. Ya kalau tempat saya itu dulu karena saya asli Jawa Barat ya, itu pakai alif Jabar A, alif jadi alif SU, A I U. Nah, kalau yang lainnya kan alif fathah, alif kasrah, I, alif dhamma, U, A, I, U. Nah, ini masih dipakai di Provinsi Aceh di dalam satu desa. Jadi satu desa ini semuanya ini masih pakai menggunakan metode Baghdadiyah. Ya. Nah itu kemarin kan dari Lajnah Kemenang ke Jogja ke sana ya kan, karena kita sudah arsipnya sudah dari sejarah semuanya ada, bahkan kita ada museumnya. Itu jadi ada 3 metode ini yang sekarang sudah dijadikan sebagai tempat ya kan untuk disimpan di Lajnah Kementerian Agama ya, baru 3 metode yaitu qiraati, Iqra sama Baghdadiyah. Seperti itu. Nah, alhamdulillah ya semuanya sekarang sudah banyak sekali ya tentang metode pembelajaran Al-Qur'an. Silahkan semuanya ya. Pokoknya kita pakai metode apapun tujuannya apa? Anak bisa membaca Al-Qur'an. Betul ya? Setuju ya? Jangan kita harus bekerja sama. Ya jangan wah sebagai tidak ya. Siapapun silakan pakai metode apa silakan. Ya, dari kami itu di Balitbang tidak harus tidak ya, karena beliau Pak Sadumam Allah yarham itu ya tadi saya katakan silakan kalian berlomba-lomba metode, bahkan membuat metode seperti luar biasa, maka berkahnya masya Allah ya kan, walaupun sudah meninggal ya kan, wah kayak senang ya Pak ya, tadi saya disebutkan ya pengajaran Al-Quran itu ya itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa tadi orang yang baik, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allama. Sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan hadis mengatakan orang yang sering mengajari Al-Quran itu akan dijadikan sebagai keluarganya Allah. Nah maka di sini yang hadir semua ini berarti keluarganya Allah. Amin. Sehingga sahabat bertanya, man kila ya Rasulullah, siapa yang akan dijadikan sebagai keluarganya Allah? Rasulullah menjawab itu ahlul Quran, ahli Quran, orang yang sering berinteraksi Al-Quran, orang yang sering mengajari Al-Quran, orang yang sering menghafal Al-Quran, hum ahlullah, mereka akan dijadikan sebagai keluarganya Allah, wa khassatuh, dan akan diberikan keistimewaan. Tuh, 2 predikat yang diberikan kepada kita akan dijadikan sebagai keluarganya Allah, dan yang kedua kita akan diberikan keistimewaan. Nah, maka di sini yang hadir di sini adalah orang-orang yang istimewa. Amin. Ya kan? Coba bayangkan ya Pak Ali itu ya dari Mahulu ya. Perjalanan kemarin hari Jumat jam 6 sampai sini tadi siang. Bukan sampai sini, sampai mana? Samarinda ya kan, Masya Allah. Itu perjuangan luar biasa demi apa? Demi Al-Quran ya. Dan saya juga pernah ke sana setahun yang lalu gimana ya. Nah itu 2 tahun yang lalu ke sana ya. Nah itu. Jadi memang saya kalau melihat, saya sering ceritakan beliau ya sama Ustadz Job Al-Nur. Iya kan, saya kalau ngisi saya ceritakan. Kalau di mana di Jogja di Jawa, kalau ngisi coba di Mahulu itu ngajar TPS saja harus pakai kelotok. Ya kan berangkatnya, padahal di sana banyak buaya-buaya. Betul ya kali ya? Nah itu, dan juga ngajar tuh harus nyebrang, ya kan bayar berapa kali itu? 20.000, PP berapa? 40.000, coba ya kan? Ngajar tuh pakai uang, pakai modal, tenaga, waktu, uang semuanya. Makanya saya sampaikan di Jawa itu, kalian itu kalau nggak bergerak sekarang itu kapan lagi? Karena yang namanya lembaga pendidikan tidak hanya merupakan sebuah program, tapi adalah sebuah gerakan. Maka BK Paksi ini bisa Masya Allah luar biasa seperti ini. Ada gerakan, programnya gampang. Betul tidak? Ya kan programnya gampang. Ya, tapi kalau tidak ada gerakan, ya tadilah yang mutu walayah. Ya. Tidak hidup. Tidak mati. Nah begitu, jangan di tempat, ya kan? Kalau programnya gampang, ya kan? Tapi yang nama gerakan atau kita sebagai aktivis, ya itu yang sulit.
Nah ini terbukti ya di BK Paksi, masya Allah dari ujung sampai ujung itu datang semua di sini. Ya, nah ini insya Allah ini Allah akan ganti, Allah akan catat untuk kita semuanya. Ya, Pak Jamal itu sampai izin ya Pak ya. Berapa hari izinnya Pak? Ya, sampai 4 hari sana itu izinnya. Demi apa? Demi Al-Quran, demi gerakan Al-Quran di sana. Ya, tadi mungkin di tempat beliau itu, waduh, saya itu tadi sempat cerita juga ya. Kemarin waktu tidur hotel di lantai 2, ya kan? Ketika mau subuhan, sebelum subuh, ya kan? Buka pintu jeglek, bu. Wah, anjing banyak banget tuh. Kaget ya, banyak anjing depan pintu hotel itu. Penginapan lah bahasanya. Seperti itu, ya. Pas apa namanya? Pas ada surat tarhim itu kan 5 menit sebelum azan, assalatu wassalamu alaik. Disambut dengan anjing. Betul itu. Tanya Pak Usman. Mana maksudnya dulu bareng sama saya kebetulan. ya sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang gitu ya. Kemudian subuh kedua sama. Saya masuk ke masjid di sana ya, di penginapan saya kan ada masjid di Bali ya. Nah, sama 5 menit sebelum ini, Pak ya. Ada sholat tahim itu ya, assalatu wassalamu alaik. Terus ya Allah, astagfirullah. Ternyata Katanya memang orang hidup di sana, Pak, itu begini. Begitu Al-Quran itu dilantunkan lewat mic itu setannya lari. Dia noleh si anjing ini, makanya dia mau lolong katanya. Karena begitu. Betul ya, seperti itu ya. Jadi perjuangan beliau ini berdua di sana di Manggulu, Pak. Tepatnya kemarin kita tepat di Lombangun sih. Lombangun ya, masya Allah ya. Perjuangan beliau ngurusi TPA Maka yang di sini, yang kita masih di darat, ya kan, yang tidak bersentuhan dengan apa air. Bersyukur, yuk kita gerakan lembaga beli Al-Quran kita. Kapan lagi? Ya kan? Makanya saya lihat di sini, ya Allah, ini usia 55 tahun ke atas, 60. Ada yang paling sepuh berapa di sini? Berapa tahun? Ada 70 tahun? 65? Ini 6 berapa? 65. Oh, belum ada ya Pak, masih muda ya Pak ya? Masih muda ya Pak ya? Kumisku masih hitam. Semangat Masya Allah. Tidak terima. Ya kan? Piro mau. Maka kita harus syukuri. Insya Allah semuanya ya. Kalau besok kita hidup kita pada akhirnya ya, kalau kita hidup kita di akhirnya akhir kita husnul khotimah, kita harus punya kebiasaan yang baik. Di antaranya apa ya? Kita mengajarkan Al-Quran. Insya Allah ya. Jadi kalau kita semua Al-Quran, ya Allah juga akan bagian dari keadaan baik. Itu banyak sekali semuanya. Ya, saya cerita sedikit ya. Saya ngajari dosen ya, ngajari ngaji. Beliau tadinya sudah kena stroke karena sebelumnya beliau gini, ingin mencari jabatan yang instan, cepat ya kan? Karena apa? Karena di fakultas tersebut lahan basahnya banyak. Tahu lahan basah? Itu ya. Akhirnya apa? Dia ngambil yang cepat. Nah, terus kemudian apa? Dia ini apa? Nyari yang namanya dukun. Tahu dukun? Kalau di Jogja itu namanya orang pintar. Kenapa disuruh orang pintar? Karena datang orang bodoh. Iya kan? Malah dia dosen. Iya kan? Karena datang orang pintar. Ingin apa? Ingin cepat naik. Karena berarti dia posisinya di orang bodoh. Bahkan ada lagi karena paranormal. Karena datang tidak normal. Jadi kalau ada perilaku seperti itu malah ditentukan ya tadi, karena dia memang tidak normal, tidak pintar. Dapat 5 tahun dia dapatkan, tapi dijewer sama Allah, berikan struk sebelah. Udah, akhirnya istrinya ketemu saya, Ustadz mau nggak ngaji suami saya? Oh, boleh. Ya kan? Kesimpulannya 8 tahun ngaji sama saya dari Iqra 1, ya. Nah, sekarang saya ngaji seminggu sekali karena kesibukan beliau sebagai dosen, ya kan? Seminggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Ya. Nah, singkat cerita sudah 8 tahun, Pak. Alhamdulillah nih. Insya Allah besok Sabtu depan kita selesaikan. Nah, karena hari ini ya, hari Sabtu ini itu dari surah An-Naba sampai surah Al-Duha. Nah, besok kita lanjutkan lagi. Nah, seneng banget besok mau apa? Mau khataman. Nah, singkat cerita, pagi pulang, sore saya dapat telepon. Ustadz, Bapak masuk ke rumah sakit pendarahan. Oke. Udah. Ya udah Bu, nanti saya maghriban di sana di rumah sakit. Ya kan, kebetulan rumah sakit yang punya apa namanya di Bethesda, yang punya Rasani gitu kan. Nah, udah masuk ICU semuanya.
Oh sudah kabel-kabel selang dari ujung rambut sampai ujung kaki udah penuh. Saya datang ke sana diizinkan untuk masuk ICU, ditemani sama istrinya, ada suster satu. Udah Pak, kita khatamkan sekarang saja, tidak usah nunggu besok Sabtu depan. Ya kan bapaknya udah nggak bisa ngapain, dengar terus ya. Saya khatamkan surat Duha sampai di pertengahan ya. Yang selang-selang yang tadinya membeku ada reaksi. Saya sampai merinding. Betul merinding, betul kaget ya kan. Oh mungkin senang ya, karena Quran itu bahwa syifa sebagai apa? Oh obat. Ya kan, saya selesaikan sampai surah An-Nas, proses itu langsung kemudian ditutup dengan doa khatimul Quran, ya. Selesai udah Pak. Insya Allah sekarang sudah khatam. Ya kan, senang banget. Seperti sentak, boleh nggak bisa komunikasi enggak? Ya kan. Sampai rumah 1 jam kemudian saya dikabarin, Ustaz, Bapak saya dipanggil sama Allah. Saya sampai merinding, Pak. Padahal beliau semangatnya ingin belajar Al-Quran luar biasa. Dari Iqra 8 tahun coba misalnya. Maka Bapak Ibu semua, apalagi sebagai ustadz, sebagai mentor, sebagai pengajar, yuk kita maksimalkan. Ya gerakan di lembaga-lembaga kita tentang Al-Quran dengan cara apa? Ya tadi kita buat manajemennya, kita buat kurikulumnya, ya. Nah seperti itu. Nah maka di sini Bapak Ibu semuanya, ya. Maka ketika kita mengolah TK, TPA atau TPQ, ini harus ada target, ya. Ada target pokok, ada target penunjang. Iya kan? Nah pokoknya apa saja ya. Pertama, santri atau anak sudah bisa membaca Al-Quran ya selama 2 semester. Ya, terus kemudian anak sudah bisa apa? Bacaan sholat dan praktek wudhu. Terus kemudian ya anak baca Quran, praktek bacaan sholatnya, terus kemudian praktek wudhu. Ada 3. Nah penunjang apa saja? Sudah bisa hafalan surah pendek. Nanti yang ini ya ada 14 surat pendek itu ya. Terus kemudian 14 doa sehari-hari. Nah itu kita sampaikan. Itu harus selesai berapa? Selama 1 tahun atau 2 semester. Seperti itu ya. Nah ini maka di sini Bapak Ibu semuanya ya perlu kita harus mempunyai namanya kurikulum. Nah itu, karena kalau kita nggak punya kurikulum, ya terus mau diajak kemana anaknya? Tapi kalau prinsipnya brandingnya yang penting ngaji, ya sudah selesai, ya kan? Nah tempat kami, saya kemarin merintis udah tahun ketiga ini, ya tadinya TP-nya ada, tapi TP-nya tadi layak mutu walayah ya tidak hidup, tidak mati. Akhirnya saya kembangkan, ya caranya bagaimana strategi saya kumpulkan. Kalau di Jogja itu namanya takmir, pengurus takmir ya. Yeah. Nah, pengurus takmir kita kumpulkan, tokoh agama, tokoh paguyubannya, RT kita kumpulkan di masjid. Ya, Pak, Bu, insya Allah saya di sini akan mengembangkan TPA Al Amin di sini, ya. Mungkin Pak Ali sudah ke sana ya. Nah, itu mungkin kondisinya seperti Wali ya. Nah, beliau sudah ke sana. Karena saya sudah ke sana, beliau ke sana ke Jogja. Coba bayangkan Pak Ali ini dari Mahulu ya ke Jogja. Luar biasa beliau ini. Saya sampai kayak ya Allah ya Rabbi, ini Pak luar biasa, semoga Allah berikan kesehatan panjang umur. Amin. Ya kan? Perjalanan lewat kapal, coba ini kebetulan tadi pas banjir ya. Jadi agak cepat. Betul itu ya. Jadi arusnya luar biasa ya. Nah, baik semuanya. Kemudian saya kembangkan, kita kumpulkan semua ustadz-ustadzah yang di sana. Yang dulu kan ada ustadz-ustadzah. Ustadz-ustadzahnya bukan ini muda-muda. Sana usia 40 sampai 50. Ibu-ibu, bukan bapak-bapak, kumpulkan. Bu, gimana? Mau nggak kita kembangkan TPA di sini? Oh, mau. Ya, tapi kalau bisa jangan jam 4 Ustaz masuknya. Kan kalau ke umum di Jogja jam 4 masuknya. Ya udah, kita masuknya 4:30. Ya kan? Seminggu berapa kali Ustaz? Nah, kalau seminggu berapa kali, silakan Bapak Ibu semuanya nulis surat kesanggupan. Saya suruh menulis dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya Bapak Ibu semuanya suruh menulis. Ternyata yang paling banyak yang sanggup mengajar itu setiap hari Sabtu, Senin, dan Selasa. Maka kita putuskan, ya Bapak Ibu semuanya, KBM, kegiatan belajar mengajar, itu seminggu 3 kali, Sabtu, Senin, dan Selasa. Itu. Nah, terus kemudian kita rembuk lagi, ya oke. Kita buat pendaftaran 1 bulan, bulan Maret tahun 2021. Ya, 1 bulan buat player itu pengumuman, silakan daftar. Daftar tuh harus dibawa anaknya dengan orang tuanya. Kalau di TPA yang lain gimana? Orang tuanya pernah belum mendatangi TPA? Udah pernah belum ya? Nah, kalau mau TPA di sini kemarin sampai kasih kan orang tua daftar ngisi formulir. Iya kan? Bayar tidak? Di tempat Bapak Yusuma TPA-nya bayar tidak? Ada yang bayar, ada yang tidak. Ada yang bayar tidak ya? Tempat kami bayar.
Ya, bukannya kami istilahnya menggema Al-Quran itu komersil, bukan. Ilmu yang lain aja itu bayar luar biasa. Coba SD favorit bayar berapa ya kan Pak? Kenapa kita pengajar Al-Quran tidak mulakan Al-Quran? Kota mindset kita harus dirubah. Ya kan, bayar rata-rata ada yang 35.000, ada yang 25.000, ya kan, nggak apa-apa. 20. Ya, 20.000, ya kan. Nah itu, yang penting ada ikatan. Nah terus kemudian ketika mereka daftar, langsung kita ukur baju seragam. Maksudnya apa tujuannya? Nanti pada saat dia masuk TPA, dia sudah punya seragam. Coba Pak Ismail dulu, ketika mau masuk SMP, ya kan sudah dikasih seragam, ya kan? Nggak sabar pengen baju pakai seragam, betul tidak? Wah, besok nanti pakai seragam SMP nih, ya kan? Atau mungkin dari TK ke SD, saya besok mau pakai seragam SD, kan semangat. Cara seperti itu, nanti bayarnya nanti bisa diangsur. Tapi masya Allah, alhamdulillah, ya belum 1 bulan sudah lunas semuanya, ya kan? Nah, jadi pas masuk itu ada 63 santri Pak semuanya. Itu sudah pakai seragam, ya. Nah, langsung pada ngaji, langsung kita foto. Hari pertama kita foto. Kan sekarang sudah zamannya kan ini, online. Ya kan? Kita foto satu-satu. Satu dia, kita punya data. Ya. Nah, berjalan 1 minggu, ya, Bapak Ibu semuanya, seperti ada progres bagi anak-anaknya, wali santri datang berbondong-bondong ke bagian admin bendahara. Karena tempat kami admin bendahara tidak boleh ngajar. Kalau di tempat bukan di sini, sono jauh, ya kan? Kepalanya, adminnya, bendaharanya, jadi satu. Sekretarisnya, jadi satu ya Pak ya. Pas ngaji ya kan, ayo deh ngaji ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya ya, Ustaz, ada yang bayar SPP. Aduh, sebentar ada ya, saya tinggal dulu. Ngurus apa? SPP. Ngurus SPP. Akhirnya apa? Lama ngobrol sama wali santri. Jadi terbengkalai. Terus kemudian satu lagi Bapak semuanya Pak, bagian ini kita siapkan bagian ngurus namanya? Air minum. Air minum apa namanya? Konsumsi. Ya, bagian konsumsi. Kita siapkan 1 orang, Bu. Saya panggil, ya, Ibu mau nggak berjuang di TPA? Oh mau. Tapi jangan ngajar, enggak. Ibu pokoknya siapkan teh panas. Pokoknya setiap guru selesai ngajar, di meja sudah ada teh panas. Oh siap. Kalau bisa sama ini ya Bu ya, sama gorengan sama apa yang. Oh siap. Jadi guru datang itu usah-usah setelah ngajarkan, kalau bahasanya ngelak. Kalau siapa haus, ya kan? Thirsty di sini. Apa? Thirsty di sini. Thirsty apa? Haus Ustaz. Oh, itu ya. Bahasanya jangan terlalu dalam. Oke. Nah, jadi mereka semangat, ya, tidak istilahnya datang langsung pulang, tidak, minum dulu, senang. Kita muliakan guru-guru. Jadi guru itu tugasnya hanya mengajar, nggak ngurus konsumsi, nggak ngurus SPP, nggak ngurus kesekretarian, enggak. Cleaning service juga, sekarang cleaning service jadi 4. Betul, lupa cleaning service ya, bagian nyapu-nyapu. Jadi guru itu ya tidak boleh ngurus yang lainnya tempat saya. Kenapa? Karena kami ingin memuliakan guru Al-Quran walaupun mereka ngajar Iqra atau ngajar materi yang lainnya. Ya kan? Kenapa? Karena mulianya tadi seorang guru Al-Quran ya sudah mendapat peringkat orang yang baik, akan dijadikan sebagai keluarganya Allah. Itu alhamdulillah jalan Pak. Ya, jadi guru senang. Ya, nggak ada sini guru datang, aduh, nyapu-nyapu, harus jam 4 itu udah keringatan. Kira-kira kalau ngajar nyaman tidak? Tidak. Akhirnya apa? Gurunya tidak tenang, tidak bahagia. Betul tidak? Betul. Karena sebenarnya santri murid ya tidak membutuhkan guru yang pintar, tapi membutuhkan guru yang bahagia. Ya kan? Kita pintar, pengalaman, bagus bacanya, tapi nggak bahagia ketika ngajar. Kamu gimana sih? Susah terus kamu itu. Enggak, saya nunjuk ke sini Pak, ke sini, bukan ke jenengan sini saya itu. Ke sini. Contoh seperti itu. Minum. Hari apa? Ngopi. Iya kan? Apalagi anaknya, mohon maaf ya, namanya santri itu, coba Bapak semuanya. Ketika kita masuk ke madrasah, kira-kira anak lagi ngapain? Main, apalagi lari-lari, tawaf. Ya kan? Terus apalagi sa'i. Dari kecil ya kan, waqtifir warham wa taqarrab, ya kan? Kalau sudah ramai lempar zumrah.
Sandal dilemparkan. Betul tidak? Iya kan, datang ya, ini ustadznya kan baru kerja ya kan, udah kelar lagi marah-marah. Kamu itu rame terus. Capek sih ini tuh enggak? Ayo dimarah-marahin. Ketika manggil aja kan, kita kan sama megang kartu prestasi misalkan ya kan. Nah, marfu'ah mana marfu'ah? Sini marfu'ah. Saya Ustaz, sini kamu. Nggak mau. Ayo kamu nggak mau. Kenapa? Galak. Nah, akhirnya apa yang terjadi Bapak semuanya? Santri pilih. Betul tidak? Coba pernah nggak Bapak semuanya manggil? Nggak mau aku bisa Ustaz ini. Pernah nggak? Nah itu tadi karena di awal kalau nggak disinggung tadi, kalau nggak disinggung, kode. Saya mau yang perempuan, Ustaz, saya mau yang perempuan. Misi Pak ya. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Ganggu aja. Iya. Ada iklan. Ada iklan. Biar semangat. Iya. Nah, ini boleh juga palanya sama. Tapi narasumbernya belum dikasih. Kode itu kode. Nggak apa, silakan aja Bu, di maju nanti biar fokus ke sini. Karena kalau sudah ada makanan, ada ini apalagi yang apa? Nggak fokus. Nggak fokus ya. Silakan kerjanya diselesaikan dulu ya. Langsung melek ya. Sambil pertanyaan boleh izin Pak Ustadz? Oh, boleh silakan. Sambil menunggu. Oh iya silakan. Terima kasih Pak Ustadz, ini luar biasa, sangat menginspirasi. Ini baru pembuka loh ya. Oh, belum ke intinya loh. tapi jangan gebrak meja lagi Ustadz. Perkenalkan Ajib dari Samboja. Oh Samboja. Nah, calon IKN Pak Ustadz. Kayaknya sudah tadi Pak Ajib 2 kali dengar. Beda. Kan beda Orang. Ya, Nggak apa-apa. Benar. Jadi Pak Ustadz, tadi terkait dengan kehususan ada TU sendiri, Iya betul. ada admin sendiri, ada bendahara sendiri, bagian akomodasi ini ada cleaning service sendiri. Nah itu Afwan boleh sharing barangkali Boleh. untuk bisarohnya di sana untuk cleaning service berapa sehingga mereka bisa menunaikan pekerjaannya tiap hari dan tepat waktu gitu. Oke, baik. Semua kita muliakan, kita berikan apresiasi. Tapi mohon maaf, apresiasi kita berikan mungkin kalau di sini ukuran di sini mungkin nggak ada apa-apanya. Ya jujur aja, tempat kami baru bisa memberikan satu kali pertemuan itu 15.000. Baru 15.000. Tapi mereka tidak menentu, masya Allah. Karena apa? Karena mereka ketika diajak gabung dengan TPA yang istilah dengan standar, maka katakan saya kemarin itu di awal itu pada semua kota di sana kita akan buat standar nasional. Seperti itu, mereka senang. Kenapa? Karena dilibatkan dengan lembaga yang masya Allah, alhamdulillah Bapak semuanya, ya. Sekarang sudah banyak MOU dengan tempat saya, tempat kami, TPA kami, seperti itu. Ya, dengan program cek, ya. Nah itu, saya tuh nggak senang ada ini pada ini. Apakah Bisa diulang kan bisa di. Oke, baik. Ekonya. Ekonya sudah kecil kan tapi masih ini, Pak. Storing ya. Storing. Oke, itu ya. Karena storing berlawanan arah. Iya. Nah, baik ya, saya lanjutkan ya Pak ya. Nah, itu kita belum bisa memberikan banyak, hanya 15.000 jujur aja, ya kan? Nah, mereka alhamdulillah karena itu hanya 1 jam. Karena pembelajaran di TPA itu kan rata-rata minimal sudah Pak, nggak usah pakai ini aja Pak, nggak usah. Sudah Pak Derwil udah pakai mic. Saya ngomong diem nih dari tadi, ya kan nggak nyaman juga kan sebenarnya. Oke. Nah seperti itu. Nah kenapa? Karena semua biar fokus Pak. Jadi terutama ustadz fokus untuk mengajarkan mikir yang lainnya. Ternyata kalau kita ada niat merubah lembaga pendidikan dengan secara profesional, Allah akan berikan kemudahan. Pada saat itu ya kita belum punya madrasah, baru kita 1 bulan berjalan karena melihat ya progresnya 1 bulan berjalan. Berarti karena kita masuk ke seminggu 3 kali ya, berarti kalau sebelum berapa? Ada 12 kali pertemuan. Itu sudah ada progres, diantaranya apa? 1 wali santri berbondong-bondong nemuin bendahara. Ustadz, kemarin saya kan dipilih di formulir SPP-nya 35.000, sekarang saya mau tambah jadi 50.000 aja.
tuh sudah punya nilai jual, betul tidak? Padahal kami nggak minta loh ya. Wali santri berbondong-bondong naikkan 50.000. Kenapa? Karena ada progres. Itu. Nah terus kemudian ya setelah itu ada yang rumahnya dekat masjid punya tanah 50 meter. Oh di sini mungkin 50 berapa sih? Setengah hektar. Sampai ya, 5.000 meter. itu 50 meter. Di sana 50 meter sangat berharga. Kalau di sini 50 meter segimana sih? Berapa paling segini ya, berapa mungkin dapatnya mungkin 3 ini ya, 3 lokal nih ya. Oke, Pak. Terima kasih pokoknya dia mau mewakafkan tanah ini. Langsung pada saat itu saya panggil ada suaminya ustadzah yang arsitek. Mas tolong gambarkan segera. Agustus saya harus jadi 2 lokal minimal. Akhirnya dibuat 2 lantai, ya kan? Nah, saya tanya sama tukangnya, Pak, tolong Agustus harus ada jadi 2 lokal. Oh siap. Kenapa? Karena kami menerima santri tidak setiap hari. Kita menerima formal. Nah, ada yang baru kita masuk 1 bulan, ya kan? Ada yang nyepelekan awalnya, paling TPA gitu kan. Lihat teman-temannya TPA, ada progres ngajinya. Pada datang wali-wali itu kan, yang belum daftar tuh. Ustadz, mau daftar anak saya ke TPA bisa nggak? Oh boleh Bu, tapi nanti mulai tahun depan. Bingung. Iya boleh daftar sekarang, tapi boleh tahun depan karena TPA di sini sekarang tidak setiap hari nerima santri. Logikanya begini Pak. Ustadz sudah ngajari 3 bulan dalam 1 kelas. Mereka sudah hafalnya sampai surah misalkan surah Al-Kautsar misalkan, iya kan? Ngajinya sudah misalnya jilid berapa? Jilid 5 atau jilid 3 misalkan jilid 3 gitu kan. Tiba-tiba putra Ustadz masukin, Ustadz, boleh nggak anak saya daftar? Oh, boleh. Putranya Al-Fatihah saja belum hafal. Iqra 1 aja belum mengenal, yang repot siapa? Yang repot siapa? Ustadznya. Ya kalau mau repot nggak apa-apa, lanjutin aja. Paham ya? Nah maka tempat kami kita harus pertahankan, ya harus kita pertahankan ya Bapak Ibu semuanya ya model-model seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah lembaga itu jadi nilai jual, bukan kita yang mencari, tapi mereka yang mencari kita. Ini TPL ya konteksnya, bukan sekolah umum, ya kan? Maka sampai sekarang di tempat kami sudah inden sampai tahun 2025. Masya Allah, tabarakallah. Tuh mereka bahkan yang usia 2 tahun anaknya sudah inden, sudah waiting list. Atau mungkin ada juga belum saya sama admin mungkin yang baru habis. Lebih saja seperti itu. Baru mau bikin. belum nikah juga belum. Nah itu ini baru tahun ketiga Pak. Baru kita kembangkan. Jadi tahun 2025 ini sudah penuh. Kita sudah tenang aja, nggak usah bingung. Ya kan? Tadi cara kita sistem ada budget 1 tahun itu harus apa? Harus selesai. Sudah kita hitung materi-materinya. Alhamdulillah mereka selesai bisa 1 tahun berikutnya naik ke jenjang berikutnya itu TKL, TPAL. Nah maka di sini perlu saya sampaikan TKA, TPA ya. Kalau kelas TKA itu untuk usia 4 sampai 6 tahun. Nah, kalau TPA 7 sampai 12 tahun. Itu sama, materinya sama. Jenjangnya sama. Iya kan? Itu sama. Nah, maka tempat kami itu tahun kedua ya. Tahun kedua ini alhamdulillah kemarin ada 94 santri dan ini tahun ketiga ini jumlahnya 142 santri. Masya Allah. Dari TKA TPA, kemudian lanjut ke TKL, TPAL, lanjut ke TQA Ta'limul Quran lil aulad. Alhamdulillah itu. Nah, terus dengan adanya perkembangan itu tadi ya yang wakaf tanah itu bangun alhamdulillah. Nah, di sebelah misalkan sebelah sini ini dapur ya misalkan kan dapur masih dulu gudang ya. Datang ibu-ibu, Ustaz, kalau biasa dapurnya di dak aja sambung ke sana biar nanti jadi 5 kelas. Tuh gimana Bu ya? Kami dananya belum nih, tenang aja. Nanti yang atas saya yang ngurus. Dihitung sama arsiteknya 40 juta dia sendiri yang ngurus. Oh, barakallah. Itu baru 1 tahun berjalan kita membuat ini. Maka kalau lembaga pendidikan Al-Quran dibuat dengan standar ya, udah Allah akan kirim mudah banget. Jadi kita nggak capek. Kita fokus Ustaz juga mengajar TPA seperti TPA di tempat Bapak Ibu semuanya. Ya, Masya Allah itu. Nah, tapi kalau kita prinsip yang penting ngaji, ya
Ya wis. Seperti itu ya kan? Begitu. Saya juga dapat pencerahan. Nah, paham semuanya ya? Paham, Ustaz. Nah, kemudian ya semuanya dalam perjalanan pada saat ketika anak kenaikan jilid, karena di tempat saya TPS itu kan pakai kibar, ya kan, itu inovasi dari metode Iqra, ya kan, masih punya Iqra. TPS tempat saya pakai kibar, ya. Jadi ketika anak sudah selesai kibar A, kan ada 3 jilid, A, B, dan C, ya. Nah, kibar A ketika mau evaluasi, kalau di Iqra ada EBTA ya, tahu EBTA? Nah, itu yang mau EBTA, yang mau evaluasi, kita tunjuk tim evaluasi 1 orang. Kalau di tempat dengan semuanya, Bapak Ibu semuanya, yang mereka jilid siapa? Semuanya. Semuanya. Nah, yang standarnya, metodenya Bapak Ibu semuanya, pada saat santri naik jilid, itu yang berhak menaikkan hanya 1 orang di lembaga itu. Bukan tidak percaya dengan ustaz ada pengampunnya, bukan. Agar apa? Agar standarnya sama. Betul ya Pak? Ya kan? Standarnya sama. Kalau satu sama enak. Maka Bapak Ibu setelah pulang dari sini, silakan minimal ada perubahan, kita tunjuk siapa tim pengujinya dalam satu lembaga ini, dalam satu TPA. Itu. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya, nanti setelah ini kita tim penguji untuk kenaikan jilid 1 orang. Nah, pada saat anak dia diuji, dievaluasi, di kibar dia lolos, kita tidak hanya selamat barakallah, tidak. Kita berikan reward ya, kita berikan muk putih, ya kan, di mana di sana itu kita buatkan dicetak fotonya dia sama logo TPA. Tuh tadi pertama masuk ya, perkenalan terus foto-foto untuk itu, sehingga wali santrinya bilang, Ustaz, anak saya itu kalau minum udah ganti-ganti, kotor cuci pakai lagi, kotor cuci pakai lagi. Kenapa? Karena ada fotonya dia, santri berprestasi. Pernah tidak Bapak semuanya memberikan reward sama anak-anak? Belum. Pernah Bu ya? Berikan apa Bu? Piala, ya kan? Ini dalam hal gini Bu, maksudnya dalam hal kenaikan jilid Bu. Setiap kenaikan jilid kita berikan, ya kan? Semangat tidak walinya? Anaknya semangat tidak? Gurunya semangat tidak? Semangat. Maka Imam Zarkasi mengatakan semangat belajar ada 3. Yang pertama semangat gurunya, yang kedua semangat muridnya, yang ketiga semangat walinya. Ya, maka wali tempat kami ketika mereka daftar itu ada orientasi. Paham? Sebelum mereka masuk ke ajaran baru, misalkan seminggu lagi masuk, kita kumpulkan wali santri barunya untuk apa? Untuk mengikuti orientasi. Kita sampaikan metodenya, kita sampaikan kurikulumnya. Pernah belum seperti itu? Belum. Baru. Silakan. Jadi kita agar kalau kita sendiri capek, betul tidak? Capek enggak ya? Tapi kalau Ustaz pengen capek ya enggak apa-apa, silakan lanjutin terus. Ya kan, maka saya perlu. Ya, kumpulkan oleh santri, kita ada orientasi namanya. Itu kita sampaikan sekitar 2 jam lah. Biar apa? Biar mereka paham. Nah, terus kemudian ketika dia selesai di kibar A, naik ke kibar B, ya kan? Nah, di kibar B dia evaluasi lolos. Kita berikan apa? Berikan reward lagi apa? Rewardnya apa? Kita berikan yang namanya tempat minum. Apa Mbak yang kayak aqua itu Bu? Tumbler. Nah, sama tumblernya juga kita buatkan bagi semuanya, dicetak fotonya dia sama logo TPA-nya. Jadi kalau berangkat TPA dia tuh bawa ini Pak. Bawa tumblernya itu, teman-temannya, wah kamu sudah ini ya, iya dong, ini tempat minumku ada fotoku, ada gesekan, manas-manasin. Ayo makanya kamu ke barbenya supaya biar cepet, ayo semangat, ada gesekan. Pernah tidak memperhatikan seperti itu Bapak semuanya? Belum, yang penting ngaji. Alhamdulillah ya Pak ya. Paham ya? Nah ini untuk motivasi. Jadi jangan sampai santri itu dibiarkan, yang penting itu ya udah ya tadi, makanya wah ini kok pada pindah, pada kabur kemana ya tadi. Ya. Terus yang berikutnya, setelah kibar B selesai, berarti naik ke kibar C. Nah di kibar C bagi semuanya, dia selesai di kibar C dalam waktu mungkin sekitar 10 bulan, karena di kami sudah dihitung hari efektif pembelajaran Al-Quran di TPQ itu hanya 10 bulan. Sudah pernah menghitung itu belum?
Pak Sam pernah dapat kalender dari Pak Sam. Hari efektif hanya sebulan. Satu semester bukan 6 bulan. Oke, satu semester 6 bulan. Tapi kalau kita hitung murni, hari efektif pembelajaran itu hanya 5 bulan. Ya itu sudah dihitung sama liburnya, Pak. Sudah semuanya kita hitung. Jadi kesimpulannya hari efektif satu semester itu ada 5 bulan. Ya kan? Nah, selesai di kibar B. Ya, evaluasi, panggil tim evaluasi. Ya kan? Dan evaluasinya tidak di kelas. Kita ada ruang khusus. Pak Lilu pernah ke tempat saya kan, ada ruang khusus pakai AC. Panggil. Karena AC ada yang ngasih, bukan kita beli. Kenapa? Ya karena orang lihat, wah, iya kan ada lihat ini ada ruang evaluasi, ruang ini banget ya kan, kayak gitu. Jadi dimuliakan betul. Kita Al-Quran muliakan dari berbagai semuanya. Masya Allah, dia yang nyumbang AC. Jadi evaluasi di ruang apa? Di ruang yang ber-AC itu. Kok mau ditambahin, Pak? Ya, oke, itu nggak apa-apa ya. Nah, agar apa? Pada saat evaluasi, saat ujian mereka fokus. Kayak orang mau ujian lah, kayak ujian skripsi, ujian tesis ya kan, dari ruang sendiri ya kan. Nah, alhamdulillah dia naik. Kita berikan apa rewardnya? Berikan jam dinding. Sama jamnya itu kita cetak di bawah angka 12. Ada fotonya dia, di atas angka 6 logo TPA. Dipasang di ruang tamu oleh orang tuanya. Coba siapa yang nggak bangga punya anak yang sudah berhasil? Diberikan jam dinding, bayar tidak, gratis. Ya kan? Kita ditempel orang tuanya di ruang tamu. Ketika datang tamu, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu, ceklek. Apa tamunya itu? Loh, ini kok jamnya ada fotonya, ada TPA, ini punya apa? Dapat apa putranya? Ya, namanya ibu-ibu kalau ngomong melebihi sales. Jadi sampai sekarang kami tidak pernah nyebar brosur. Cukup walinya saja. Kesimpulannya yang lihat, di mana TPA-nya? Kak, bisa daftarnya kapan? Oh, sekarang bisa daftar. Oh, bisa sekarang? Bisa. Tapi boleh tahun depan. Itu pun kalau masih ada kuota tahun besok. Oh gitu ya. Wah, itu sudah cukup. Kita tenang, gak usah nyebar brosur. Biarlah mereka yang menyebarkan. Lisan ibu itu luar biasa. Betul Ibu? Tajam banget itu ya kan. Iya, tapi untuk kebaikan. Iya, apalagi seperti ibu solehah semuanya di sini. Nah, itu udah kelihatan dari wajahnya, ya kan? Seperti itu. Selesai ya kan? Sudah. Bukan kita yang mengurus, tapi mereka. Mulut ke mulut. Kalau orang Jawa itu namanya Bapak Ali, getuk ular. Getuk apa, Pak? Getuk ular. Getuk ular apa? Getok ular kan sebelahnya. Oh ya, getok tular. Sudah. Selesai. Enak kita? Enak enggak kita? Enak. Ini baru berjalan 3 tahun. Ini tahun ketiga ini. Belum lama. Dan tadi saya sampaikan inden sampai 2025 coba Pak. Ini tadi, karena kalau kita ngurusi Al-Quran dengan standar, dengan konsep-konsep yang sudah kita tentukan, insya Allah bagus tuh. Nah itu seperti tadi ya. Ini saya bercerita ya tentang pengolahan ke kelasnya. Nah dalam ruang kelas Bapak Ibu semuanya ya, itu satu kelas itu maksimal 12 anak diampu oleh 2 guru. Itu masalahnya Ustaz. Baik, nanti bisa sharing nanti ya. Bisa sharing Bapak semuanya ini. Nah jadi satu kelas ya itu harus ada maksimal 12 santri diampu oleh dua guru. Artinya apa? Satu guru mengampu 6 orang. Nah sudah klub. Kenapa kok bisa segitu? Kita hitung ya. Kita kan masuknya 4:30. Kenapa 4:30? Karena di antara guru-guru kami masih banyak yang kerja. Ya kan? Maka kalau masuk jam 4 ya, itu tidak bisa. Maka kita diundur masuknya berapa jam? Jam 4:30. Nah, jam 4:30 masuk, nanti klasikal sekitar 15 menit. Ya, nanti klasikalnya apa? Materi bulan ini, misalkan ya, ini bulan Agustus ya. Ini materi untuk kelas T KTP apa? Surah Al-Fatihah dan Surah An-Nas. Itu dua materi. Ya kan? Doanya apa?
doa untuk kedua orang tua dan doa kebaikan dunia akhirat. Ada nggak di sini dia yang kuning? Itu yang sampai 1 bulan ini 2 surah, yaitu An-Nas sama surah Al-Fatihah sudah selesai, sama doanya juga harus selesai. Maka nanti setiap akhir bulan, besok di tanggal, karena kita masuknya Sabtu dan Selasa, nah besok hari Selasa tanggal 29 ada evaluasi hafalan. Ada formnya. Ya, ada formnya. Nah, nanti di sana formnya apa? Ya, kepada Ananda, misalkan Anda Fikri ya di Yogyakarta, misalkan juga dengan hormat kami sampaikan hasil ujian bulan Agustus. Di sana ada apa? Surah Al-Fatihah, surah An-Nas, hafalan doa untuk kedua orang tua sama untuk kebaikan akhirat ada. Nilainya apa? Pakai apa? Pakai A, B, C seperti itu. Nah, kemudian kibarnya atau misal ikronya atau mungkin apa tilawatinya atau mungkin uminya, umi berapa, tilawati berapa, jilid berapa, halaman berapa. Nah, sedangkan untuk materi bulan depan, bulan apa? September ya. Itu apa? Surah berikutnya. Ya, nah itu surah berikutnya, terus kemudian ada doanya juga. Jadi orang tua tahu hasilnya pada saat besok hari Selasa 29 Agustus ada evaluasi, langsung diserahkan sama anaknya. Dek, ini tolong sampaikan kepada wali, kepada bapak ibu ya hasil evaluasi. Tidak hanya menyampaikan lewat gurunya, tapi di grup ada, bapak ibu kami sudah sampaikan hasil evaluasi Agustus. Di WA kan ada grup kan, kan mudah kan. Oh, nanti kan barangkali anaknya lupa, nanti bisa dicek sama orang tuanya. Orang tua baca. Wah, Masya Allah, kamu dapat B nih. Wah, luar biasa. Kamu sekarang sudah apa nama ikra, kibarah atau apa tilawatinya atau uminya apa gitu kan? Umi berapa atau tilawati berapa atau kibar apa gitu kan? Bisa dituliskan. Sedangkan untuk bulan berikutnya, oh anak saya besok bulan berikutnya hafalannya ini sudah tahu. Jadi wali itu tahu hasil bulan ini Agustus dan tahu besok materi akan diajarkan di bulan September. Sudah seperti itu belum? Belum. Dihandle sama ustadz semuanya. Capek. Oke, ya mau buat terusannya. Ya kan? Jadi buat seperti itu. Ya kan? Nah, baik saya lihat tadi ya ada pengkelasnya. Nah, 15 menit klasikal ya dari jam 4:30 sampai dari jam 16.30 sampai jam 16.45 itu klasikal. Nanti lanjutkan dengan privat. Sampai jam berapa? Sampai jam 17:20. Ada berapa nih coba? Sekitar 40 menit. Berarti ya ketika ustadz mendampingi, satu ustadz mendampingi 6 santri, coba dihitung 45 dibagi 6 berapa? Coba dihitung Pak. 40 menit bagi 6 berapa? 7,5. Berarti kesimpulannya hak anak ketika privat ngaji ada waktu 7,5 menit. Paham? Ini maksudnya. Coba Bapak Ibu semuanya, kalau ngajari anak, satu anak hanya 2 menit, karena satu guru mengampun 20 anak, kira-kira 2 menit dapat apa? Bismillah. Dapat bismillah. Enggak, saya logika aja ya. Udah habis. Nah ini, misalkan ini 40 menit ya, misalkan 40 menit ya, sekarang 40 menit bagi 20 berapa? Berapa? 40 menit, 45 bagi 20 berapa? Hah? 2 menit ya kan? Coba kalau 2 menit belum kita menjelaskan pokok bahasan. Betul tidak? Nah, dapat apa? Ya tapi kalau yang penting ngaji tidak apa-apa. Yang penting ngaji. Nah ini maka kemarin saya tanya dari 20 perwakilan ke wilayah Kementerian Agama kemarin itu nggak punya. Yang penting tadi apa? Data aja apa ya? Data tuh. Terus itu. Ya begitu. Kemenaknya. Saya tanya, coba Pak, maka kemarin sampai di Dirjen itu, wah bagus biar mereka berpaham. Isa bilang menyampaikan, lo jual, gua beli. Artinya apa? PD Pontren kalau ada isinya TP yang sudah standar, siap akan kami berikan dana. Tuh, betul saya kemarin tanggal 78 saya ngisi di sana itu di Dirjen itu. Itu. Jadi lo jual, gua beli, bilang kayak gitu biasanya. Luar biasa itu. Nah, maka kemarin saya sampaikan, coba Bapak Ibu semua setelah pulang dari sini dari Jakarta, kembali ke daerah masing-masing, silakan cari TPQ, satu TPQ saja yang siap dijadikan sebagai percontohan. Satu saja dulu. Gak usah banyak-banyak. Kalau ini berhasil, silakan nanti daerah yang lain bisa melihat.
Gak usah ke Jogja ya Pak Ali ya, jauh dari Manggolo, gak usah ke Jogja gitu ya kan. Nah itu begitu.